Ahmad Dhani. Ini beneran real Ahmad Dhani ya, bukan Ahmad Dhani KW. Jadi itu ceritanya dulu itu gimana tuh bisa tergabung dalam Republik Cinta Manajemen? Gue tahu banget nih, beliau ini walaupun seorang anak pejabat, gue mention terus nih anak pejabat coy, beliau ini coy. Gini misal nih, mereka kan udah tahu kalau sekiranya ini bakal dimonopoli sama satu pihak, beras ini dimonopoli sama satu pihak, dampaknya bakal terjadi kayak sekarang. Jadi yang mengatur harga adalah orang-orang yang memang punya kuasa. Iya. Apa ya, harga mesin giling itu mungkin nggak dari 0,0% dari pembangunan jalan tol sebenarnya. Benar. Enggak sih. Benar. Aduh, takut bahas itu. Takut bahas itu. Jalan tol. Ya. Nalar, berarti sebenarnya pemerintah bisa mengeluarkan budget untuk kesejahteraan masyarakat kecil sebenarnya kan. Nah, gimana ini Pak Anies program ke depan? Lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel ujian, karena setiap kehidupan pasti ada ujian. Kalau nggak mau kena ujian, mati aja. Astagfirullah. Mati. Dan kali ini alhamdulillah ya, kita setelah sekian lama menghubungi dengan birokrasi yang gak beribet dan sulit banget untuk ditemuin, akhirnya kita bisa mendatangkan seorang tokoh yang luar biasa dari Kabupaten Pali ya. Salah satu tokoh masyarakat yang cukup dipandang. Ya kalau nggak dipandang nggak kelihatan ya. Jelas. Inilah dia. Iya. Namanya siapa Pak? Salah satu baca pres juga ya? Iya. Ya. Anies. Anies Ganjar Pranowo namanya. Iya. Prabowo. Anies Ganjar bukan. Prabowo. Anies Pranowo Subianto namanya. Kok tahu sih? Bener. Iya, bagus kan itu ya. Iya. Masuklah tiga-tiga masuk. Masuk. Ngapain Mas di sini Mas? Tahu. Aku bingung apa di sini. Oke guys. Jadi kalau sebelumnya kita udah pernah ngundang jurnalis, ngundang fotografer, pengusaha muda. Nah, ini bingung sebenarnya dia ini apa? Nggak jelas. Iya, kamu nggak jelas latar belakang. Nggak jelas. Waduh, accident juga tiba-tiba. Waduh, sebenarnya kita mau undang para Ratu Dewa. Cuma DM-nya nggak dibalas. Terus mau ngundang salah satu calon wali kota, masih belum di-approve juga. Jadi ya udahlah ya. Kami. Nggak ada pilihan sih sebenarnya. Habis stok aja dulunya. Habis stok ya, Pak. Beliau ini merupakan salah satu senior saya. Tapi senior di bidang apa ya? Nggak tahu. Kita kerja setarok. Sama-sama nyeles ya. Iya. Pengalaman nyeles. Apa? Dulu nanti malah kan? Iya, dulu nanti malah. Kan senior apa namanya? Apa teknik kita? Hidupin motor. Sudah. Nggak dihidupin kontaknya. Habis minyak ini. Nanti duit minyak. Ya itu cerita masa lalu ya. Iya, masa lalu. Tuh, thanks lah, makasih lah buat Kang Wira yang udah ngerekrut kita. Iya, buat Bos Wira itu. Benar. Nah, di balik perawakan yang kayak gini, yang kelihatan apa ya, kalau kita lihat jenggotnya mungkin agak sedikit anti dengan musik ya. Wih, yang tidak kayak orang-orang yang nggak setuju dengan kehalalan musik ya. Padahal tidak kan? Sensitif. Bahaya deh. Enggak. Jangan bahas. Jadi beliau ini fleksibel orangnya ya. Iya. Jadi emang secara agama, ilmu agama, jangan main-main, diperhitungkan. Biasa khotbah Jumat. Serius, ini nggak main-main loh. Iya benar. Walaupun ilmu agamanya tinggi, tapi dia juga tetap tetap berkesenian gitu. Ya. Kayak. Nah ini dan fakta menariknya, Kak Anies ini dulu pernah tergabung dalam salah satu manajemen terkenal di Indonesia, manajemen nasional lah ya. Setiap orang pasti tahu. Boleh kita spill di sini? Boleh. Siapa tuh? Ya, Samu lah, jenggot akun lah. Yang ngomong lah siapa itu? Kalau aku yang ngomongin kan nggak enak. Iya. Mas Dani apa? Mas Dani Prasanto. Bukan. Ahmad Dhani Prasetyo. Guys,
Ahmad Dhani Prasetyo. Siapa Ahmad Dhani Prasetyo? Jadi Ahmad Dhani ini beneran real Ahmad Dhani ya, bukan Ahmad Dhani KW. Jadi itu ceritanya dulu itu gimana tuh bisa tergabung dalam Republik Cinta Manajemen ya? Dulu tahun berapa ya? Tahun 2011. 2011, oke. 2011. Bos Palembang gitu ya? Aku bos. Ya. Ini nasional ini. Taksi di bawah sini. Campur-campur lah. Tahun 2011, 2011, tahun 2011 pernah ikut audisi dulu. Oh, oke. Audisi sampai 3 kali. Iya, 3 kali. 3 kali itu kirim Audisi itu personal atau band? Band satu. Oh, jadi memang seluruhnya itu dari Palembang. Iya. Oke. Dari Palembang. Jadi kirim apa sih namanya itu? Mentahan CD? lagu, mentahan Oh, lagu. CD Iya, demo zaman ya? itu CD. CD belum ada flashdisk kan. Jadi CD Asem mentah. CD. Tergantung sih kalau 3 minggu cuci masuk. Oh, jadi CD demo kirim ke melalui apa tuh? Apa yang sih? Enggak, Pengiriman. maksudnya apa memang ada alamat khusus langsung yang menuju ke Republik Cinta Manajemen atau melalui ada Kalau dulu belum terkenal, kami juga belum tahu sih nama email ini kan. oke. Jadi dulu kirimnya via pos dulu. Oh, PO Box gitu ya. Iya, PO Box-nya. Jadi hampir 3 kali lah ngirim itu ya. Alhamdulillah diterima Sebagai iya band opening lah dulu. Band opening waktu itu ya. Pada saat itu. Tapi tidak bertahan lama sih karena dulu kan terbentur di kuliah. terbentur di kuliah. Jadi berarti posisi pada saat tergabung di Republik Cinta Manajemen posisi masih kuliah. Iya, masih kuliah. Masih kuliah berarti itu kan Republik Cinta Manajemen di Jakarta sono tuh. Nah, itu gimana tuh sama kuliahnya tuh? Kan Ya stop out sementara. Tapi bos ya ribut kan, disuruh balik. Oke. Baliklah ke Palembang. Sampai di Palembang ya di skak. Kuliah atau musik. Berarti memang dari orang tua tuh udah benar-benar ngasih ultimatum lu mau pilih mana nih? Benar. Mau tetap kuliah atau gimana? Berarti dari orang tua tuh sangat menekankan ya. Ya, benar. Sebenarnya menekankan di sini dalam arti lu tuh harus jelas arah hidupnya mau kemana, apa mau ngelanjutin untuk pendidikan. Ya. Dulu sebelum kuliah di Palembang kan pernah ikut tes di ISI IKJ. Di IKJ tidak lulus. Oke. Lulusnya di ISI. Sudah registrasi, tinggal registrasi akhir. Tapi disuruh bos baliklah. Kuliah di Palembang. Kuliah di Palembang. Itu alasan orang tua nggak bolehin kuliah jauh-jauh tuh kenapa? Aku nakal. Aku deket orang tua. Nakalnya tuh ya nakal-nakal yang lewat batas lah. Oh, jadi orang tua masih belum terlalu percaya untuk dilepas jauh-jauh gitu ya. Benar. Jadi protektif banget cuy. Jadi dalam artian balik Palembang ini dijebak lah. Ditelepon. Baliklah Palembang. Di Palembang sudah ada kuliah jurusan seni musik. Balik Palembang. Daftar kan di universitas yang itu kan? Ya warna biru. Iya, warna biru kan. Yang inisialnya TGRI ya salah. boleh lah. Iya. Jadi ke situ sampai semester 4 baru sadar. Ini kok namanya aja Sendra Tasik. Seni drama tari dan asik-asik. Enggak ada musiknya ya? Tidak sih benar, seni drama tari dan musik. Ada musiknya ya? Tetap ada musik. Semester 1, 2, 3 jalan nih. Semester 4 ada pelajaran keguruan. Mikir kan, kok ada pelajaran keguruan? Nah itu. Iya. Ternyata jadi guru kesenian. bukan jadi pelaku seni ya. Iya, tapi tetap aja justru malah lebih ini loh, lebih mulia itu kan. Benar. Jadi kita mencetak seniman-seniman baru, itu kan harapannya kayak gitu. Tapi memang dari dulu enggak ada namanya jiwa nih untuk mendidik. Iya, enggak ada. Karena memang pada dasarnya kurang ajar. Benar. Bukan ya, selain kurang ajar sih takut karma sebenarnya. Oke. Ada di situ. Jadi emang orang tua protektif dalam artian karena memang belum bisa kasih kepercayaan kepada Kak Ani sendiri karena nakal ya. Nah ini balik-balik ngomongin orang tua nih Kak Ani. Kan sebenarnya untuk sebagian orang yang udah kenal sama Bro Anis ini, beliau merupakan salah satu anak dari salah seorang orang yang penting lah di Palembang ya. Orang penting dan ini ketika kita mendengar nama anak pejabat itu biasanya nggak jauh-jauh yang asumsi yang sering terjadi sekarang ini baru-baru ini pasti ada aja berita yang aneh-aneh gitu. Benar. Ada yang anak pejabat yang menganiaya orang sampai cacat, ada yang
sampai ada yang sampai meninggal. Dan ada beberapa anak-anak pejabat yang apa ya, gaya hidupnya jadi sorotan karena terlalu hedon karena kayak gitu. Nah ini menurut Kak Ani sendiri sebagai mungkin kalau dikumpulin masuklah ke circle situ ya, karena anak-anak dari ini juga ya, orang penting lah. Jadi ini yang jadi faktor. Kira-kira apa sih? Apa karena memang ya Kak Anies sendiri walaupun dikatakan nakal ya, setiap orang pasti pernah melalui masa-masa itu, cuma nggak sampai kelewatan juga gitu kan, tetap ada batas-batasan kontrol. Dan bahkan gue kenal banget Kak Anies ini, walaupun kata dia nakal tapi ilmu agamanya luar biasa nih, boleh dites. Ustadz mau ngetes ilmu pengetahuannya boleh dites, diuji. Nah ini karena faktor apa nih biasanya Kak Anies? Menurut Kak Anies sendiri yang ngerasain lah circle sebagai, bukan circle ya, ngerasain dilahirkan oleh apa ya, punya orang tua orang penting lah gitu. Sebenarnya kalau masalah anak pejabat tadi ya, masalah anak pejabat tadi yang sudah terlalu hedon, yang ya dari mentalnya sudah berani penganiayaan sampai menghilangkan nyawa orang, itu sebenarnya bukan faktor dari anak sepenuhnya. Dari orang tua itu penting. Oh jelas. Penting. Latar belakang aku, aku memang latar belakang, maaf ngomong, ayah kiai, ibu guru, tapi aku nakal. Nakal itu dalam artian ya nakal ada batas. Nakal ada batas. Sejauh-jauh masih tetap dalam koridor lah ya. Nah, tapi dari umur kecil kami sudah diasupi dengan ilmu agama. Senakal-nakalnya orang, kalau sudah ada ilmu agama, insya Allah masih balik. Dikuatkan di basic ya? Benar. Pondasi ya diperkuat. Benar. Jadi dia tahu mana yang salah, mana benar. Aku nakal-nakal, tapi maaf ngomong aku tidak pernah penganiayaan, apalagi menghilangkan nyawa orang ya. Tapi membuli orang sering. Sering. Tapi bully itu kan kita lebih ke ngata-ngatain bercanda sih, bukan ngebully yang sampai body shaming. Itu kan body shaming juga ya. tapi sama orang yang kenal tuh santai ya. Benar. Tapi kalau bully dalam artian kami sih apa ya nyebutnya? Beklar ngato ya, bakar ngato. Tapi dalam circle kita segitu tidak sampai ke fisik. Benar. Jadi yang jadi permasalahan pembulian, body shaming segala macam itu bukan masalah bully membulinya. Bukan masalah cara yang disampaikan, tapi lebih ke kedekatan. Benar. Sebenarnya nggak bakal ada kasus pembulian dan body shaming yang dilaporkan kalau orang itu nggak dekat. Kalau udah dekat sih nyantai aja, nggak mungkin ngelaporin kan. Sampai sama teman sendiri nyantai. Jadi yang harus perbaiki itu hubungannya antara sesama teman tadi, nggak boleh baperan ini kayak gitu ya. Oke, balik lagi yang jadi balik lagi masalah ke yang anak pejabat tadi. Kalau anak pejabat tadi memang pondasinya ada agama, insya Allah dia bisa melakukan tindak yang kriminal itu ya. Sampai kebablasan gitu. Iya. Nah, peran orang tua itu sebenarnya jangan terlalu memfasilitas anak itu secara berlebihan. Jangan terlalu dimanjakan. Yes, jangan terlalu dimanjakan. Kehendak anak itu boleh dituruti asal tahu jalannya. Oke, anak pejabat dibeliin mobil, boleh. Tapi untuk apa? Untuk di sekolah, untuk kuliah, ada untuk kerja. Yes. Tapi kalau dibeliin mobil, apalagi maaf ngomong, kemarin ada yang pakai mobil bapaknya, ya kan? Dia foto-foto. Yang Rubicon. Iya. Untuk apa sih? Itu kan harta punya orang tua. Iya, justru malah menimbulkan kecurigaan ujung-ujungnya kan. Ujung-ujungnya tanya-tanya, oh hebat bapaknya gawe apa sih? Iya, dekat dengan mobil semahal itu otomatis ya ujung-ujungnya kan diperiksa juga. Dan ternyata memang ada indikasi. Ada mobil mewah, ada moge. Itu kan jadi pertanyaan. Jalan-jalan ke luar negeri gitu kan. Emang bapaknya gawe apa sih? Berapa sih gaji bapaknya? Kan akhirnya diungkit. Akhirnya gitu. Makanya pesan dikit ya. Buat kalian anak pejabat. Buat kalian anak pejabat, hei dengarkan. Tidak sih, bukan menasihati, cuma lebih ke seluruh ya, bukan cuma anak pejabat aja. Keseluruhan ya. Nah, kalau ada harta, ada apapun, itu jangan terlalu dipamer-pameri. Karena iya sisi negatifnya juga ada. Kawan memang rambut sama hitam. Kita udah tahu, wih ada yang pirang. Iya, yang ini kan iri kayaknya. Yang ini iri. Ya bisa jadi ada tindak kriminal yang lain. Bener, bener, karena semakin kita membeberkan kita punya sesuatu, itu justru kata Bang Napi kan. Nah, ada kesempatan nih gitu kan. Orang-orang yang berpotensi untuk dijahatin ujungnya. Jadi orang lebih tahu gitu kan. Oke, balik lagi ke ngomongin orang tua tadi kayak. Jadi ada juga nih asumsi yang bilang kayak gini. Ini anak pejabat kelakuannya kayak gini, kemungkinan karena ada dinafkahi dengan
cara yang nggak benar. Nah, gimana tuh? Apakah memang Kak Anies kan juga paham nih tentang masalah perkara agama ya? Jadi kita di sini mau minta pendapat Kak Anies dari berbagai sudut pandang lah secara pribadi gini kan. Gitu. Anda kan benar-benar pelaku dan merasa apa ya? Bukan pelaku sih, lebih yang merasa di posisi itu gitu kan. Iya. Tapi agak dulu. Dalam artian tidak benar tadi apa deh maksudnya? Enggak, mungkin dapat dikasih nafkah dengan uang yang bukan dari haknya kayak gitu. Iya, Kan ada kan biasanya kan yang kayak gitu gitu. Nah, menurut Kak Anies sendiri apakah itu memang jadi faktor kenapa membentuk karakter anak ini jadi kayak gitu? Ya bisa jadi. Bisa jadi ya. Bisa jadi karena yang dikasih tadi rezeki memang bukan rezeki yang baik. Iya, bukan rezeki yang baik kan. Jadi mendarah daging ke anak. Jadi apa yang dilakuin orang tua ngalir ke anak. Bener. Karena hasil dari orang tua tadi jatuhnya ke anak. Jadi mendarah daging apa yang dilakukan bapak tadi, yuk akhirnya akhirnya terbentuklah karakter yang ditambah keras, lagi kan? Anak tadi tidak ada fondasi itu, agama, itu tambah hancur. Bagaimana Indonesia mau maju, saudara-saudara? Ya karena apa ya yang ketika kita bicara masalah masyarakat, yang jadi cerminan ini masyarakatnya sehat atau enggak. Itu yang pertama kali biasanya yang paling disorot itu adalah pejabat, penyelenggara negaranya sendiri. Benar. Penyelenggara orang-orang penting di masyarakat itu sendiri yang jadi sorotan pertama kali pasti kan. Ketika si pejabat sendiri kerjanya kayak gitu, ya pasti bakal berdampak juga ke masyarakatnya. Dan juga kita nggak bisa nyalain pejabat. Karena apa? Karena yang memilih pejabat adalah masyarakat. Masyarakat, benar. Benar kan? Benar. Biasanya ya salah sendiri kenapa dipilih orang kayak gitu, kenapa mau disuap untuk milih orang itu kayak gitu kan. Itu juga jadi pembelajaran buat kita semua. Itu Kak Anies nomor urut berapa? Nomor 4. Katanya udah kong kali kong sama Cak Imin ya. Maaf saya tidak mengerti politik. Tapi nama kok bisa kebetulan banget gitu ya. Nama asli itu Anies Fikri sebenarnya. Iya, masih lah Anies Fikri. Tapi kalau dalam arti itu Anies Fikri itu manusia yang berpikir. Yes, manusia yang berpikir. Makanya selalu berpikir bagaimana cara untuk menghasilkan uang yang halal. Nah, menghasilkan uang yang halal. Coba dong kasih tahu solusinya. Gue tahu banget nih, beliau ini walaupun seorang anak pejabat, gue mention terus nih anak pejabat cuy, beliau ini cuy. Tapi dari track kita balik ke beberapa tahun sebelumnya, dia nggak dimanjakan dengan hal-hal yang kebiasaan anak-anak pejabat ya. Bener. Kak Anies ini gue tahu banget, bahkan pernah nyopir ya. Ya bener. Nyopir terus segala ngisi-ngisi di kafe-kafe gitu cuy. Ngisi-ngisi di kafe terus pernah nyeles sama gue di berdua. Kita jauh-jauh ke Kayu Agung, ke Pemulutan, nyebar brosur gitu, tetap mau gitu. Dan nggak ada gengsi-gengsi atau gue kan anak pejabat, gue kan bisa minta aja sama orang tua gitu. Nah itu gimana tuh Kak Anies? Bisa punya punya mental yang terbentuk jadi mental yang nggak ada gengsi-gengsian, walaupun sebenarnya kalau mau minta duit itu gampang aja gitu kan, minta sama orang tua gitu kan. Sebenarnya pada intinya dari dulu sudah ditanami. Kalau harta orang tua tuh tidak bisa dibanggakan oleh anak. Karena harta orang tua kalau ditanya, wih, ya punya bapak. Si Anu kayo. Yang kayo siapa? Bapaknya dia tidak kan? Iya benar. Makanya dari dulu aku ya harus bukan kewajiban, harus malah harus cari rezeki, cari duit itu kalau bisa dari jeripaya dewe. Ya. Makanya kita siap ngampas, siap nyembar brosur, nyopir, supir truk, itu pernah kalau dia lakuin. Pernah dilakukan? Pernah. Supir mobil tronton batubara pun pernah. Waduh. Pernah. Lakuin. Keras cuy. Iya keras lah, hidup harus keras. Kalau tidak keras tidak hidup. Iya benar. Jadi kalau kurang keras agak dilus ya. Iya serius. Jadi untung di sensor mobil lewat. Jadi dari dulu tuh memang diniatkan memang harus kerja keras tuh bagai kuda ya? Bagai kuda, kerja keras bagai kuda. Tidak harus memang diniatkan. Makanya bener. Anak-anak aku harus sudah kuatnya, mentalnya harus kuat. Iya, mentalnya harus kuat. Jadi jangan termanja dengan harta orang tua. Benar, sepakat. Dan ternyata salah satu bisnis yang digeluti oleh Kak Anies juga. Ya. Dulu pas terakhir ketemu
2000 berapa tuh Kak? 2022 awal ya kita ya. 2002 awal. Itu pada saat lagi ngejob di salah satu kafe, ngobrol-ngobrol lah dengan beliau ini. Ternyata beliau sempat berkecimpung di bisnis beras ya. Ya, beras. Nah, sampai ngampas beras cuy, jual Ampas beras. beras, iya, keliling. Bawa sendiri tuh Bawa mobilnya, bawa bukan sendiri. nggak ngumpah orang ya. Ya. Karena kalau dipikir-pikir kalau ngumpah orang otomatis budgetnya keluar lagi. Keluar gitu kan. lagi, Ya, mending kita nyupir sendiri Ya, gitu kan. benar. Nah, kalau Kak Anies lihat sekarang, ini kan kondisi fenomena yang terjadi sekarang ini yang lagi jadi concern lah. Ini sekarang bulan Oktober teman-teman, bulan Oktober tanggal 7 Oktober, benar-benar lagi bermasalah nih kita dengan kebutuhan pokok beras ya. Yang biasanya kita bisa dapat beras dengan harga 10.000, 11.000, sekarang harga beras udah mencapai angka 14 sampai 15.000 ya, di warung. Benar. Nah, ini karena Kak Anies pernah bergelut di bisnis beras ini, Kak. Ini yang saya lihat, harusnya ya ketika harga jual itu tinggi, dari penghasil berasnya sendiri ini harusnya sejahtera. Ya, benar. Nah, yang saya lihat, karena saya kerja di tempat yang mayoritas banyak petani beras, ini malah justru kebalikannya. Mereka justru malah, mereka yang punya sawah, itu beli beras ke warung dengan harga tinggi. Benar. Ini kan, apa ya, ironis sebenarnya. Menurut Kak Anies sendiri, ini kenapa sih sebenarnya? Apa yang terjadi nih dengan negeri ini? Yang terjadi ya, yang terjadi adalah ya sebenarnya sekarang ini sudah banyak ini namanya mafia beras lah ya. Oh, mafia. Yes, mafia beras itu lah banyak sebenarnya. Tapi itulah tadi sebenarnya kalau manusia itu ada pikiran, si petani itu harus disejahterakan. Harusnya. Tapi iya itulah tadi zaman sudah berubah ya. Petani itu sekarang hidup sudah susah, beli beras mahal, padahal dia yang punya lahan. Iya. Nah, kenapa sih sampai dia beli beras sendiri? Karena mereka ya pertama tidak ada faktor untuk giling beras. Nah. Jadi kalau giling beras itu numpang atau bayar. Nah, jadi terus itu juga ada yang si pembeli apa tadi namanya? Gabah ya. Nah, dibeli dengan harga murah. Terus itu belum digiling atau belum diolah. Oh, jadi nggak langsung diproduksi jadi beras gitu ya? Belum, masih ditahan dulu. Ya, terus harga beras sudah naik, baru diolah lagi, baru dijual. Oh, jadi gabah itu ditumpuk ketika dibeli pada saat harga lagi murah. Ya. Dan ketika tahunnya ada peluang harga bakal naik, baru dikeluarin, baru diproduksi jadi beras. Wah, gila cuy. Udah kayak trading ya. Benar. Jadi beli pada saat murah, pas mahal hajar dihantam. Tapi memang apa ya, sistem perdagangan itu kan rata-rata seperti itu. Tapi tidak sepenuhnya harus seperti itu. Karena kan ya pikirkan juga petani itu kan susah. Iya, petani itu kan susah membajak sawah. Enggak, ini yang salah. Ini gue mau cari titik temunya nih. Ketika masyarakat udah tahu hal-hal ini bakal terjadi, kenapa nggak diantisipasi gitu kan? Susah buat antisipasinya lah. Susah. Kayak gini, misal nih, mereka kan udah tahu kalau sekiranya ini bakal dimonopoli sama satu pihak, beras ini dimonopoli sama satu pihak, dampaknya bakal terjadi kayak sekarang. Jadi yang mengatur harga adalah orang-orang yang memang punya kuasa. Iya, benar. Gitu kan? Orang-orang yang memang punya bukan wewenang ya, yang punya kuasa lah dalam kapitalis ini kan. Nah, kalau harusnya ketika mereka berpikir ini bakal terjadi, kenapa nggak diadakan kayak swasembada pangan kayak gitu? Jadi dari mereka untuk mereka gitu kan. Sebenarnya kan kalau kita lihat di beberapa desa itu kan harusnya memang ada penggilingan padi. Kenapa mereka nggak giling sendiri dan untuk jadi safety inilah untuk minimal untuk bisa untuk makan sendiri kayak gitu. Yeah. Ini kenapa sih yang terjadi di lapangan oleh para petani itu, kenapa mereka nggak kepikiran sejauh itu? Apakah karena memang perlu duit buru-buru jadi yang penting jual aja atau gimana tuh? Ya, faktor ekonomi. Faktor ekonomi itu yang pertama itu. Mereka butuh duit secepatnya. Ya, butuh duit secepatnya karena harga pokok sekarang kan mahal. Oke. Naik semua. Kalau mereka nunggu buat giling sendiri itu kan antri. Oh. Antri buat bayar. Biarpun berarti dalam satu desa tuh nggak banyak tempat giling. Nggak banyak. Nah, ini harus jadi perhatian pemerintah juga. Iya, satu desa tuh paling ada satu. Yang petani tadi banyak. Jadi antri dulu. Gitu, antri dulu. Jadi diakalilah oleh ya mafia lah. Dideketin si petani, aku beli gabah sekian, jual karena kebutuhan.
Anak mau gitu ya? sekolah, bayaran Benar. sekolah. Iya, nunggu antrian dari swasembada lama. Ya mafia masuk. Aku beli sekian harga. Sebenarnya kalau mau dilihat dan ditinjau dari sisi etisnya, mafianya juga nggak sepenuhnya salah dong Iya. berarti. Memang tidak sepenuhnya salah, tapi Cara yang dipakai itu, ya tapi itu nggak salah. memang Ketika dia mau beli dan si petani dengan sukarela mau menjual itu dengan harga murah. Yang salah berarti harusnya kenapa masyarakat nggak difasilitasi nah benar. untuk masalah mesin giling tadi segala macam. Kan ketika ini mesin giling diperbanyak, ya apa ya, harga mesin giling itu mungkin nggak dari 0,0% dari pembangunan jalan tol sebenarnya. Benar. Enggak sih. Benar. Aduh, takut bahas itu. Aduh, takut bahas itu. Jalan Iya, tol. iya. Nalar berarti sebenarnya pemerintah bisa mengeluarkan budget untuk kesejahteraan masyarakat Benar. kecil sebenarnya kan. Nah, gimana ini Pak Anies program ke depan? Lari. Pak Anies harusnya bisa melihat poin-poin ini sebagai kepentingan masyarakat kecil. Katanya Pak Anies kan menggaungkan kesejahteraan masyarakat kecil dan menengah gitu ya. Kata-kata Pak Anies itu agak ganggu telinga, nggak enak dengerin. Pak Anies. Enggak, sebenarnya sih itu tadi pemerintah tuh harus menyuplai namanya alat giling ke desa-desa itu jangan hanya satu. Nah, berarti harus diperbanyak. Ya. Diperbanyak paling tidak lah minimal 5. Mungkin Bapak bisa dibilangin lah masalah ini. Iya, Ya. nanti saya koordinasikan lagi ya. Nanti saya koordinasikan. Makanya, Tolonglah ya. jangan lupa ya pilih saya nanti. Pak Anies Jangan. Saya tidak mencalonkan diri, saya dicalonkan. Gak dicalonkan. Memang Pak Anies ini luar biasa ya. Iya. Mantan Mantan apa? Mantan apa? Yalah. Jadi memang benar yang dibilang sama Pak Anies tadi ya. Aduh, Pak Anies lagi. Jadi pemerintah harus lebih aware lah dengan kebutuhan masyarakat gitu ya. Benar. Jangan sampai nanti yang kata investasi besar-besaran, tapi ternyata yang merasakan manfaat dari investasi ini sendiri bukan rakyat kecil. Karena harusnya yang namanya kebijakan pemerintah itu harus bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Benar. Itulah tadi di Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan keadilan sosial bagi yang bayar, Iya. yang berinvest. Jadi yang ngerasain keuntungan itu cuma orang yang berduit aja gitu kan. Oke, ekonomi naik, tapi ekonomi dari sebelah mana yang naik? Sedangkan kita sendiri yang menengah ke bawah ini lagi terseok-seok untuk beli Benar. beras aja susah gitu kan. Dan memang ya banyak faktor lah ya. Nah, kedepannya mungkin Kak Anies bisa menyuarakan hal-hal seperti inilah ya. Insya Allah. Bisa jadi penjambung lidah secara langsung dan lebih mudah gitu kan komunikasi. Kalau kita kan, gue pernah ngerasain tuh ngomong-ngobrol sama anggota DPR tuh susah banget Kak Anies. Kita mau ngobrol sama anggota DPR diadang sama polisi dulu. Ngomongnya rame-rame tapi masalahnya di depan kantornya gitu kan, nggak boleh masuk. Kalau Kak Anies kan yang ketemu di rumah kan, Pak boleh nggak Pak? Gitu. Bisa langsung gitu kan, lebih enak gitu Tapi kan. sebenarnya solusi ini bagi mahasiswa ya, Iya. mahasiswa yang nggak demo-demo itu sebenarnya sudahlah nggak demo-demo itu. Serius. Siko cuma satu jalan itu. Apa tuh? Buat proposal ajuin. Nah. Ditolak ajuin. Akhirnya bosan itu anggota dewan. Dan tetap nggak ada kelanjutan Enggak. juga. pasti manusiawi lah pasti kan, Ya, penasaran tapi apa sulit sih. yang kayak gitu sulit. Memang. Tapi kita tuh kan kalau di demo itu kan harus menggetarkan masyarakat sekitar juga. Fungsi Bener, demo tuh kayak gitu. Oh, ada nih pergerakan, ada nih orang-orang yang peduli nih gitu. Tapi demo itu sudah Ya, ada terindikasi, faktor ini ya, ya, tetap ada kekerasan. kekerasan, terus juga ditakutkan ada tunggangan-tunggangan politik juga. Benar, gitu kan. benar. Gue Ada dulu banyak. jadi koordinator nasi bungkus loh Kak. ini solution ini. Nggak maksudnya tukang ya, ini bagi nih biar dia nggak kelaparan kan teman-teman gitu kan. Oh, yang bagi-bagi itu ya? Iya, nasi. Masalah. Iya, kebetulan yang ada CK kan kita tuh karena biar gak kelaparan. Apa itu CK? CK. Patungan gitu. Oh, patungan. Oke. Ini udah berapa menit gitu nih? Ini minum. Kalau ngobrol sama Kak Anies nggak ada habisnya ya. Jadi memang kita juga ini nongkrong di tempat yang sebenarnya nggak banyak masyarakat yang tahu. Iyalah, harus disepil lah tempat Iya, ini. Kru gue tadi juga datang ke sini nggak tahu bahwa ada tempat ini gitu. Karena lumayan apa ya, kalau lihat ke dalam ini banyak
bangunan-bangunan megah yang ternyata terbengkalai. Terbengkalai, bener. Nah, ini salah satu bukti ini juga ya, ternyata program-program pemerintah juga nggak tepat sasaran gitu. Benar. Dengan uang segini kalau dibangun mesin giling padi banyak banget, jadi berapa desa yang bisa ngerasain manfaat? Satu rumah satu bahan ini mesin giling. Wah iya, ini berat nggak ini? Bahaya nggak kita bahas? Bahaya Pak. Lo. Ya, tetap setiap kebijakan pasti ada pertimbangan ya. Kita juga sebagai masyarakat juga apa ya, karena people power demokrasi tadi kita cuma bisa mengingatkan, karena balik-balik mungkin pemerintah juga mereka punya pertimbangan lain, punya pertimbangan yang sudah dilihat data secara garis besar yang kita nggak tahu, ternyata lebih baik ternyata kayak gini. Benar. Ya semoga pemerintahnya juga masih perlu tetap transparan ya sama masyarakat, jangan ada yang ditutup-tutupin, jangan ada kebijakan yang memihak gitu Kak Anies ya. Oke. Thank you juga buat Kak Anies. Semoga sukses selalu. Amin. Sudah ini bakal ke Liputan 6 ya. Iya. Pak Anies bakal diwawancara sama Liputan 6 juga. Bukan wawancara, misi. Terkait apa ya, penampilan yang performa ya. Iya, performa. Performa musik, perform maksudnya gitu. Anak band tuh. Bukan mau cawe-cawe. Kok cawe-cawe sih? Ya. Oke, thank you teman-teman. Bakal ketemu lagi sama narasumber lain yang bisa membuka insight, membuka sudut pandang kita terkait dengan ujian hidup lah ya. Ya. Sesuai dengan nama channel ini, ujian. Itu tagline kita, karena setiap kehidupan pasti ada ujian. Ujian, harus singkat. Ujian. Bawahnya ujirian. Iya, itu bagus kan, bagus. Keren. Iya. Bagus. Sebenarnya pengen buat ini apa buyan. Apa tuh? Maksudnya bu itu kebutuhan gitu. Oh, kebutuhan Rian. Iya, Rian karena dia butuh, dia tuh sebenarnya BU gitu. Butuh uang. Gitu. Iya. Nggak usah lah. Iya, bahaya tuh. Kapan mau nutup? Aku nurut bae. Ada di kakak tuh, ada nurut. Iya. Ya luar biasa ya. Jadi ini apa ya, pelajaran kita bisa petik dari obrolan dengan Kak Anies. Tetap sebagai anak siapapun kita, tetap harus jaga nama baik orang tua, dan tetap harus menjaga diri kita pribadi, karena nggak selamanya kita itu bakal bergantung dengan orang tua Kak Anies ya. Bener. Karena tetap aja nanti yang bakal hidup ke depannya, kita bakal berdiri sendiri. Tetap kita yang bakal bertanggung jawab terhadap kehidupan kita sendiri. Oke, thank you buat teman-teman. Bakal ketemu di episode selanjutnya. Gue Rian, Gua Anies Baswedan, tetap dukung kami. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.